Katarak itu kan pengaruhan pada lensa sih ya. Kalau kita lihat, nah pelajaran tentang katarak nih, ini penting sekali sekalian ya. Karena Nabi Yakub, kalau kita belajar dalam Al-Quran, itu juga mengalami kebutaan kan, katarak, bahasa begitu dalam sebuah buku tentang mujizat Al-Quran dalam urusan kesehatan. Itu ternyata disebutkan Nabi Yakub itu juga karena kan beliau saat itu memendam emosi yang sangat berlebihan sehingga itu akhirnya membutakan matanya. Maka bagi orang-orang kena katarak kayak begini, atau mungkin bukan kayak begini sih, mungkin kena katarak, maka Anda harus merilis emosi Anda. Saya nggak tahu emosinya apa, karena tiap orang tuh kadang-kadang berbeda. Ada yang marah, ada yang mungkin menyimpan sesuatu perasaan, itu harus dirilis dulu. Ya, dibuang dulu emosi. Terus dengan cara apa? Ya pasrahkan, sholat kepada doa, ngomong sama Allah, supaya itu keluar semua mungkin dalam bentuk mungkin air mata Anda yang Anda tumpahkan, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lakukan dengan cara mungkin bersedekah. Itu secara agamanya, ya. Baru nanti kita bahas secara fisiknya. Nah, lensa sejatinya memang akan terus ya mengalami pengeruhan, atau mungkin mengalami. Jadi kebanyakan masalah besarnya itu adalah karena tingginya kandungan asupan gula. Jadi kalau mungkin saya mungkin bertanya kepada Bapak yang bertanya ini, atau mungkin Ibu yang bertanya ini, kemungkinan besar saya duga, karena kan saya nggak nanya, asupan gulanya terlalu tinggi, terutama dari gula-gula olahan, seperti tepung-tepungan, nasi putih itu gula tinggi semua, termasuk gula pasir. Artinya apa? Itu harus Anda stop, ganti dengan gula yang sehat, ya, karbo yang bukan karbo olahan. Contohnya apa? Tepung, bukan umbi-umbian tuh karbo sehat tuh, maksud saya begitu ya. Kemudian biji-bijian, bukan biji-bijian, apa namanya? Ya beras juga boleh, tapi beras yang sehat. Itu yang pertama. Jadi oksidasi yang terjadi pada tubuh kita itu yang berlebihan dari tingginya kadar gula tadi menyebabkan terganggunya atau mungkin keruhnya lensa. Makanya katarak ini kan banyak terjadi pada orang-orang diabetes, ya kan? Orang diabetes itu masalahnya apa sebenarnya? Masalahnya ya tadi terlalu tingginya kadar gula. Makanya sering saya sampaikan, apalagi usia sudah maaf gitu kan, sudah 40 tuh 50 tahun, udah kurangin makan yang nggak sehatnya gitu loh. Terutama tepung-tepung olahan, ya. Gula pasir tuh di stop, ya. Ganti dengan yang sehat banyak insya Allah dan tidak mahal, yang khawatir, ya. Tuh. Nah, lalu bagaimana caranya kita menguatkannya lagi gitu kan, ya banyak sebenarnya kan. Beberapa mungkin Bapak Ibu sering baca ya, seperti jus wortel, berry-berry, yang tadi gula berry-berry itu juga sangat baik dan mengganti gula ya, termasuk juga produk-produk yang mengandung asam amino tinggi ya, seperti air kelapa atau mungkin madu atau kurma, tapi berhati-hati kalau ada diabetes di situ ya, untuk dikonsumsi. Itu salah satu caranya, termasuk juga yang bisa dikerjakan juga memperbaiki dengan cara mekanik, dengan cara berbekam di sekitaran area ini mata, ya. Sekarang mata kan ini mata ya, matanya tentunya nggak boleh dibekam, jadi bekamnya sekitaran sini. Itu juga sangat baik. Sampai nanti ini juga bisa di apa tuh namanya, kalau yang ada tusuk jarum juga bisa sangat membantu untuk tusuk jarum untuk memperbaiki fungsi lensa. Dan yang paling penting apa? Proses degeneratifnya itu di stop dengan cara jangan lagi makan yang nggak sehat gitu loh. Itu paling penting sebenarnya. Memperbanyak puasa juga sangat baik, dan yang paling penting apa? Ini yang paling luar biasa. Berdoa, minta sama Allah. Ya, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan jadikan mataku ini kabur, bahkan tidak bisa melihat lagi ya Allah, karena aku masih ingin membaca kitab-Mu ya Allah. Ngomong terus kayak begitu. Nanti Allah akan kasih, kembalikan penglihatan, termasuk juga salah satu obat yang terbaik yang bisa diberikan. Nah, tapi ini obat ini harus pakai keyakinan. Yaitu apa? Kata Nabi SAW, zam-zam 5 syuribala. Bahwa zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Teteskan zam-zam ke mata, dan minum juga niatkan untuk kesembuhan. Ya, tering teteskan air zam-zam di mata, dan minum. Minta sama Allah, ya Allah perbaiki penglihatanku. Dan mungkin itu teguran dari Allah, ya, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini Allah tidak suka dilihat, misalkan apapun, saya nggak tahu itu, saya tidak menduga juga, tapi minta sama Allah agar dijadikan mata itu bisa melihat hal-hal yang Allah ridho.